Setiap orang tua pasti rindu mewarisi sesuatu kepada anak-anak kandung mereka. Tapi tahukah saudara, warisan terbaik yang bisa diberikan adalah warisan rohani. Sederhananya, seorang anak kecil umumnya akan meniru apa yang orang tuanya lakukan. Nah, warisan rohani berbicara anak meniru kehidupan rohani dari orang tuanya. Bagaimana generasi berikutnya bisa berjalan di dalam iman, dan bagaimana warisan iman ini bisa turun dari generasi ke generasi. Hari ini kita akan membahas mengenai mewariskan kekayaan rohani. Warisan rohani lintas generasi ini sangat terlihat di dalam penyebutan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham yang dikenal sebagai bapa orang beriman mendidik anaknya Ishak agar juga memiliki iman yang benar kepada Allah. Dan Ishak pun meneruskan teladannya kepada Yakub anaknya. Dalam konteks perjanjian baru, kita juga melihat bagaimana Paulus memuji imannya Timotius muda yang pertama-tama hidup di dalam neneknya Lois dan diwarisi kepada ibunya Eunike dan akhirnya turun ke dalam kehidupan Timotius. Dalam perjanjian lama, spiritual legacy adalah pemuritan berbasis keluarga yang diperintahkan oleh Allah melalui Musa agar setiap kepala keluarga untuk mengajar dan mendidik anak-anak mereka secara berulang-ulang. Tercatat di dalam Mazmur 78 ayat 5-6, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Dalam perjanjian baru, cara hidup jemaat mula-mula juga menciptakan lingkungan yang kondusif agar iman itu bisa diwarisi ke generasi berikutnya. Tercatat di dalam Kisah Rasul 2 46-47 bahwa jemaat mula-mula selain berkumpul bersama tiap-tiap hari di bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama sembari memuji Allah. Dalam rumah masing-masing, tentu seluruh anggota keluarga ikut serta, termasuk anak-anak, di dalam mendengarkan pengajaran, berkomunitas, dan memuji Allah. Disinilah proses mewarisi nilai-nilai rohani itu terjadi. Apa yang dapat kita wariskan kepada generasi berikutnya? Setidaknya ada dua hal yang dapat kita warisi. Yang pertama, warisan iman. Iman terkadang dipelajari terbaik bukan dari ibadah, tetapi dari kehidupan orang tua yang dijalani bersama dengan anak-anaknya. Orang tua dapat menuntun anak-anaknya dalam mengenal kebenaran firman dan mengenal Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidaklah cukup hanya menitipkan anak di sekolah dan di gereja untuk belajar mengenai iman Kristen kalau di rumah praktek iman itu tidak dilakukan bersama. Luangkanlah waktu antara orang tua dengan anak untuk membahas isu-isu terkini, dilihat dari perspektif Alkitab misalnya. Apabila anak-anak sudah beranjak dewasa, alih-alih mengajar mereka seperti anaknya masih kecil, peran orang tua berubah menjadi teman diskusi. Yang kedua, warisan perjalanan rohani. Tentu sebagai orang tua, kita sendiri memiliki cerita bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan dan pengalaman-pengalaman rohani lainnya. Bagaimana kita pernah ditolong Tuhan Yesus misalnya dalam pekerjaan, kesehatan, dan hal lainnya. Ini perlu diceritakan kepada anak-anak sebagai warisan perjalanan rohani agar kelak ketika mereka menemukan masalah yang sama dalam hidup, mereka bisa dikuatkan dari kesaksian orang tua mereka. Di dalam menjalani hidup, tentu orang tua sudah jauh lebih berpengalaman dalam mempraktekkan kebenaran firman dan melihat hasilnya. Ini yang perlu diwarisi kepada generasi berikutnya. Bagaimana Allah itu setia kepada mereka yang berjalan sesuai dengan firman-Nya, sekalipun misalnya dunia mencemooh. Dalam pemuritan berbasis keluarga ini, warisan rohani bisa diteruskan dalam berbagai cara. Pertama, melalui keteladanan. Anak-anak yang masih kecil cenderung akan meniru apa yang orang tuanya perbuat. Karena itu, dalam fase pertumbuhan seperti ini, justru perbuatan dari orang tualah yang menjadi penting, bukan sekedar kata-kata. Orang tua bisa mencontohkan bagaimana berdoa bersama, menyembah sebagai keluarga, dan membaca Alkitab di depan anak-anaknya. Yang kedua, melalui mesbah keluarga. Mesbah keluarga adalah waktu di mana seluruh keluarga bisa berkumpul bersama, memuji dan menyembah Tuhan, membaca Alkitab, saling diskusi atau sharing. Hal ini menjadi momen-momen penting di mana nilai-nilai luhur dalam hidup bisa diwariskan. Dan kalau ada kejadian di sekitar yang bertentangan dengan nilai Alkitab bisa dibahas. Budaya keterbukaan dan diskusi seperti ini sangat penting. Kenapa? Karena generasi sekarang adalah generasi yang suka berdiskusi dan apa adanya. Tentu, gereja juga hadir mendampingi orang tua dan anak-anak dalam pertumbuhan iman mereka.
Yang ketiga, melalui kehidupan sehari-hari. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Maksud dari ayat ini adalah firman Tuhan dan nilai-nilainya harus menjadi bagian dari perbincangan sehari-hari dalam sebuah keluarga. Kesimpulannya, warisan kekayaan rohani adalah hal yang sangat penting dilakukan oleh setiap orang tua, melebihi warisan yang bersifat material. Bila hal ini dilakukan dengan baik, maka setiap anak dalam keluarga akan menerima warisan yang sangat mahal dan hidup mereka pasti jadi berkat bagi banyak orang. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia.
lagi Bapak Ibu Saudara nyatakan, kau tunjukkan kasih. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang kami perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau sekali lagi sembah Tuhan. Ayo sembah Dia. Oh ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Yang sudah bisa berdoa menyembah dalam bahasa roh, ayo berdoa menyembah dalam bahasa roh. Oh ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tunjukkan Tuhan Yesus. Kau setia, kau mulia. Sekali lagi angkat tangan kita, katakan bersama-sama GBI Pondok Gede Plaza. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Saya mengundang hambanya Bapak Pendeta Jaliansa. Sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan, kau Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapa, kami bersyukur kami punya Allah yang setia, Yes. yang memelihara, melindungi dan menuntun serta memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala pertolongan perlindungan-Mu sepanjang tahun ini kami alami. Betapa besar kasih-Mu di dalam memimpin hidup kami. Setiap saat, setiap kesulitan, setiap masalah, kami percaya Tuhan Engkau sudah berbuat begitu banyak sepanjang tahun ini. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami mau duduk tenang mendengarkan firman-Mu. Biarlah roh Tuhan berbicara secara pribadi bagi kami sesuai dengan keberadaan kami saat ini. Berkati kami, berikan hati seperti tanah yang subur ya Tuhan. Ketika kami menyambut mendengar firman-Mu, biarlah firman itu bertumbuh, berbuah lebat, ada yang 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Berkati kami yang melayani Tuhan, kami sangat terbatas, tapi kami bersyukur kami punya Roh Kudus yang tidak terbatas, yang boleh menolong kami, sehingga hari ini kami semuanya sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus yang rindu diberkati, mari sama-sama katakan, amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur Tuhan itu baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Hari ini hari Minggu terakhir
tahun 2024. 2 hari lagi tahun 2024 tinggal sejarah. Kita akan ciptakan yuk jadi history maker, membuat satu terobosan-terobosan baru. Minta hikmat sama Tuhan apa yang akan kita lakukan, minta tuntunan Tuhan, minta apa yang merupakan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya kalau kita minta, maka Tuhan beri. Karena firman Tuhan berkata, mintalah. Ya, pegang firman itu, jangan lupa. Mintalah, maka akan kuberi. Carilah, maka engkau akan menemukan. Apalagi, ketuklah, maka pintu akan dibuka bagimu. Nah, karena itu mari kita minta sama Tuhan, apa yang Tuhan rindu, kita lakukan bagi Tuhan. Bukan hanya apa yang kita rindu. Kalau apa yang kita rindu itu umumnya kadang-kadang itu justru banyak yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau kita minta apa yang Tuhan mau, saya percaya hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan sharing tentang belas kasihan Tuhan. Katakan belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengalami belas kasihan manusia saja sudah luar biasa. Apalagi kalau kita mengalami belas kasihan Tuhan. Dalam Alkitab itu banyak hamba-hamba Tuhan yang mengalami belas kasihan Tuhan. Paulus itu mengalami belas kasihan Tuhan. Berkali-kali dia mau dibunuh. Ya. Bahkan orang yang mau membunuh dia adalah orang ahli agama. Tapi Tuhan senantiasa luputkan dia. Dia berkali-kali mengalami ancaman dari binatang buas. Ya. Tetapi oleh karena belas kasihan Tuhan, dia mengalami mujizat Tuhan. Dia dilepaskan, agenda Tuhan belum selesai sama dia. Sama Anda dan saya pun Tuhan masih punya agenda masing-masing untuk kita. Makanya kita masih ada sampai hari ini. Tapi kalau agenda Tuhan sudah selesai, visa kehidupanmu tidak diperpanjang lagi sama Tuhan. Kita masih di-extend terus ini. Karena Tuhan masih punya agenda yang belum selesai. Dan itu yang kita perlu minta doa sama Tuhan. Tuhan, apa yang masih sisa? Agenda Tuhan, saya rindu memenuhi agenda Tuhan dalam hidup saya. Itu yang kita rindukan. Kalau kita minta itu, saya percaya. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, itu pasti Anda diberkati. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Berbicara tentang belas kasihan Tuhan, itu dari terjemahan bahasa Yunaninya itu disebut satu kata yang sangat sulit, agak susah disebutkannya. Tapi pengertiannya itu terharu, berbelas kasihan, merasa kasihan, berbelas kasih. Kemudian kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, belas kasihan itu satu perasaan yang menggerakkan. Coba. Jadi ternyata perasaan belas kasihan ini bisa menggerakkan. Jadi bukan hanya tinggal dirasa-rasa, tapi bisa menggerakkan, katakan menggerakkan. Apa yang menggerakkan? Menggerakkan hati sanubari orang. Perasaan ini membuat seseorang merasa sedih melihat penderitaan orang. Karena dia sedih melihat penderitaan orang dan kemalangan sesamanya, maka ada rasa yang kuat untuk menolong. Jadi bukan hanya menggerakkan, tetapi ada rasa bisa melihat orang merasa menderita dan ada kerinduan, ada keinginan untuk menolong. Itu namanya belas kasihan yang benar. Ya. Nah Bapak Ibu, belas kasihan itu merupakan ciri khas yang ada dalam hatinya Tuhan. Kalau kita melihat dalam Alkitab Bapak Ibu, ada berkali-kali kita melihat di dalam Alkitab bagaimana firman Tuhan berkata tentang belas kasihan Tuhan. Kita baca sama-sama yuk, Matius 9 ayat 36, 2, 3. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Domba kalau tidak bergembala, kocar-kacir Bapak Ibu. Kenapa dikatakan dalam Alkitab selalu domba? Menurut penelitian, domba itu tidak bisa lihat yang jauh. Dia hanya lihat dekat. Beda sama kambing, sapi, kuda, itu lain. Tidak pernah Alkitab berkata jadilah engkau seperti kuda. Kuda itu justru apa? Melambangkan kekuatan. Ya. Tetapi domba itu harus ada yang mimpin. Makanya dikatakan kita itu domba-dombanya Tuhan. Harus ada, gembala kita adalah gembala agung. Karena itu dikatakan sini tergeraklah hati Yesus. Karena mereka orang banyak itu
terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Mereka mengikut Yesus, ada yang memang rindu dengar firman, tapi ada yang hanya lihat mujizat demi mujizat. Saya berdoa kita melihat Yesus, kita mengikut Yesus bukan hanya karena mau dapat berkat. Tapi kita mengikut Yesus karena kita percaya Allah Juru Selamat kita kenal di dalam Yesus. Jadi bukan hanya mau dapat berkat. Kalau kita fokus kepada berkat, Bapak Ibu dengar nih baik-baik. Berapapun berkat yang kita terima, kita tidak pernah rasa cukup. Selalu kurang. Kalau fokus sama berkat. Halo ibu-ibu, jangan selalu fokus sama uang aja. Uang memang perlu, bapak-bapak, janganlah menurut penelitian Willard Harley dalam bukunya His Need, Her Need, salah satu kebutuhan ibu-ibu adalah dukungan keuangan. Cinta-cinta juga kan Bu ya, kalau tidak ada uang, emangnya makan batu. Ya, batu juga mahal, apalagi batu akik itu mahal-mahal kan sekarang kan. Tetapi jangan fokus sama uang, katakan jangan fokus sama uang. Harus fokus sama Tuhan. Kalau fokus sama Tuhan, berapapun berkat yang kita terima, kita bisa nyanyi bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Jangan misalkan kalau suami dapat gaji, ya hanya segini. Lu suami sudah kerja capek-capek, sudah bukannya dihargai, aduh. Sudah capek, tambah lemas Bapak Ibu. Tapi kalau ibu-ibu katakan, puji Tuhan, saya imani nanti tahun depan 2 kali segini berkat yang Tuhan berikan bagi pekerjaanmu. Semangat suaminya kerja. Halo, betul enggak Bapak-Bapak? Lu kan ada yang amin tuh. Oke, ya, ada banyak ayat-ayat ya yang berbicara tentang belas kasihan Tuhan. Kita lihat lagi berikut. Matius 9 ayat 35 sampai 36. Nah, ini ibadah yang kedua ini Bapak Ibu dapat berkat khusus. Karena itu saya panggil istri saya. Kita duet ini khotbah hari ini. Yang pertama tadi enggak. Istri saya tadi kurang fit, tapi rupanya yang kedua ini dia sudah semakin kuat. Mari saya panggil istri saya. Tunjuk ke depan. Jadi kita baca dulu ya. Kita baca dulu ayatnya. Yuk sama-sama Bapak Ibu kita baca Matius 9 ayat 35 sampai 36. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Pelayanan Yesus itu tiga. Teaching, preaching, and healing. Jadi pelayanan itu harus tiga. Harus ada teaching, ada preaching, dan jangan lupa ada apa? Healing. Jadi kita doain orang untuk kesembuhan itu bagus. Tapi jangan lupa harus ada pengajaran bersama-sama. Nah ketika Yesus menjalankan tugasnya untuk melakukan teaching, preaching, and healing. Dia melihat begitu banyak orang yang butuh pertolongan. Tuhan melihat orang lantar ini butuh 3 hal ini. Walaupun mungkin dia hanya healing, kalau tanpa preaching, tanpa healing, tanpa teaching, tanpa ada pengajaran, dia nanti dia justru tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Jadi makanya sama seperti manusia kan tadi roh, jiwa, dan tubuh. Perlu ada balancing, katakan perlu ada balancing. Kalau orang ngeroh aja juga, kita kan masih di dunia. Ada fisik kita juga. Ada emosi, roh, ada jiwa. Jadi makanya dalam hidup kita ini perlu ada keseimbangan. Ya. Nah kemudian melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Jadi yang menggerakkan Yesus untuk melakukan pekerjaan pelayanan di bumi ini adalah belas kasihan. Karena itu bagi kita yang itu kita bisa melayani Tuhan itu pun oleh karena belas kasihan. Saya dulu tidak pernah ada kerinduan untuk melayani Tuhan tuh. Ya. Tapi setelah saya terima Yesus, ada rasa rasanya kok bahagia banget ya kita sudah terima Yesus, lahir baru, raya senang. Rindu juga rasanya apa? Untuk orang lain juga ikut merasakan. Ya. Artinya hal ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa
hari-hari terakhir ini memang manusia lebih cenderung kepada egois di dalam hidupnya. Lebih memikirkan diri sendiri. Tetapi Tuhan tetap mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita memiliki belas kasihan. Untuk melihat orang yang ada di sekitar kita. Untuk bisa mengulurkan tangan kita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk bisa melayani siapapun yang ada di sekitar kita. Tetapi dorongan untuk melayani mereka itu adalah belas kasihan yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Next, kita lihat. Ada satu cerita menarik ya. Nah ini. Yuk kita baca dulu yuk. Kita baca Matius 20, 1, 2, 3. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Tapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka lebih keras berseru katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Lebih keras. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Katakan amin. Ternyata belas kasihan Tuhan itu menghasilkan mujizat. Kalau ada belas kasihan, ada compassion, ada gerakan, ada tindakan. Dan tindakan itu menghasilkan mujizat. Walaupun tadinya sepertinya dua orang buta ini dihalangi. Ya di orang banyak, jangan, diam. Tapi mereka justru dihalangi, dilarang. Makin justru seru, mereka makin teriak lebih keras. Makin teriak, Yesus Tuhan anak Daud. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mungkin ada masalah dalam hidup kita, kita berdoa belum dijawab Tuhan. Kita makin seru berdoanya. Jangan makin lemes. serius. Makin serius, makin sungguh-sungguh. Nah ternyata belas kasihan Tuhan bisa Melahirkan mendatangkan mujizat Tuhan. Wow. Tapi saya tergerak itu tadi itu. Ketika melarang, dilarang orang justru dia makin serius. Karena itu mari Bapak Ibu, jangan ketika kita ada halangan langsung tantangan. Ada tantangan ya udahlah langsung kita mundur. Doa saya belum dijawab Pak, tahun 2024 ini sudah mau tinggal berapa hari lagi. Udahlah, nggak usah kul-kulan lagi, nggak usah doa-doa lagi, nggak usah gereja-gerejaan lagi. Jangan Bapak Ibu. Justru kita makin serius, saya percaya. Kalau anak muda. Kalau mungkin kita belum ada anak muda, mungkin Tuhan aku berdoa tahun 2024 saya ketemu kekasih yang jadi nanti pendamping hidup saya. Tapi sudah tinggal 2 hari ini tanda-tandanya kok belum ada tanda-tanda ini. Tapi enggak usah khawatir. Selalu Tuhan tidak pernah terlambat. Ya. Tuhan tidak pernah terlalu cepat juga. Tuhan itu selalu on time. Wow. Indah pada waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita beri Katakan kemuliaan amin. bagi nama Tuhan. Next. Ada satu cerita lagi tentang compassion, belas kasihan Tuhan. Ya. Oke, ini tentang anak yang hilang. Oke, kita baca ayat 20 aja, mulai ayat 20. 1, 2, 3. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menerima dia. Wow. Bukan cuma diterima, mencium. Bukan hanya apa dikatakan tadi, merangkul dan mencium. Padahal dia ini sudah kerja di kandang babi, bau-bau lagi. Sudah mungkin bajunya kucel, dah mungkin tidak mandi-mandi orang di kandang babi. Belas kasihan Allah di dalam hidup kita mengalahkan segala sesuatu. Dulu saya waktu masih zaman dulu, Apa itu, Jat? saya juga pernah loh tidur di kandang babi. Tapi gitu. bukan lari dari orang tua. Karena apa? Bantu untuk makanan babi.
Oh, iya. Jadi kita tidur di kandang babi. Aku enggak. Jadi saya bisa ngebayang itu bagaimana penderitaannya Soalnya itu. kamu itu kan lahir di padang gurun kan? Iya, kamu kan lahir di tanah Kanaan, beda. Jadi Kita sangat berbeda banget. artinya saya bisa merasakan pergumulan anak bungsu itu. Saya pun pernah mengalami hal yang walaupun bukan saya tidak makan makanan babi loh, tapi saya tinggal di kandang babi. Waduh. Tetapi puji Tuhan dia sadar. Ya, dan dia kembali. Dan ketika dia kembali, Kadang-kadang Tuhan itu membuat kita 0-0, terpaksa 0-0. Karena kita nggak sadar-sadar. Makanya kalau Tuhan peringatkan cepat, Tuhan bilang, kalau engkau mendengar suaraku, di saat engkau mendengar suaraku, kalau kita ditegur oleh Tuhan, Tuhan bilang bertobatlah. saya jadi teringat. Tapi, tadi belum selesai. Oh, belum satunya. selesai. Ya, tapi kalau dia nggak peka, tambah kata kak di belakangnya. Peka. Peka. Jadi kalau tidak peka, Udah sensitif. ditegur nggak mau, dikasih inget nggak mau, diingetin hamba Tuhan nggak mau, diingetin sama bencana nggak mau juga. Maka Tuhan bikin dia 0-0 dulu. Begitu dia 0-0 udah nggak bisa lagi. Kenapa? Maju kena, mundur kena, ke kanan kena, ke kiri kena, tinggal satu. Ke atas. Ke atas. Berseru sama Tuhan. Pasti Bapakku masih mau terima aku. Teringatlah dia. Aku Kalau jadi masih hamba. teringat sama kasih Bapa di surga, berarti roh Tuhan masih bekerja. Tapi kalau sampai nggak bisa ingat Tuhan lagi, ini udah keras, benar-benar. Tapi dia pulang dan begitu dia pulang, Bapaknya merangkul, berlari lagi dikatakan dia. Tergerak hati oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Dan lalu merangkul dan mencium dia. yes, Jadi saya teringat begini, Bapak Ibu. Kadangkala Tuhan izinkan ada episode tertentu dalam hidup kita. Yang kita tidak suka sebenarnya. tetapi Tuhan izinkan. Tuhan izinkan itu Dalam terjadi supaya kita belajar apa artinya mengikut dan melayani Tuhan. Mungkin kita berpikir Tuhan kalau bisa episode yang jelek ini, yang black ini hilanglah. Jangan terjadi dalam Mestinya hidup nggak kita. usah terjadi Tuhan. Kenapa aku sempat begini? Kenapa aku sempat begini? Tapi Tuhan bilang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Supaya ceritanya jauh lebih seru. Katakan amin. Jadi kalau Anda punya cerita kehidupan, episode-episode yang mungkin Anda merasa itu adalah sesuatu yang kelam di dalam hidup Anda. Percayalah Tuhan izinkan itu di dalam hidup Anda. Supaya semakin besar kasih karunia Tuhan yang kita alami di dalam hidup kita. Kita beri dulu kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes. Artinya dalam poin ini, belas kasihan Allah itu membuat terjadinya pemulihan antara Bapa dengan anak. Yes. Tanpa belas kasihan Tuhan itu tidak mungkin terjadi. Bapa itu dikatakan menunggu, berlari, merangkul dan mencium dia. Karena kalau Bapak ini hanya berpikir itu anak memang udah kurang ajar. Masih Kok belum hidup orang mati, tuanya udah diminta. minta warisan. Udah dibilang jangan. Tapi dia tetap ngelawan. Kita kan bilang gini, rasain aja tuh anak ngelunjak. Anak yang ngelawan sama orang tua. Enggak. Dia udah enggak, no reason. Karena apa? Ternyata kasih itu harus kasih tanpa alasan. Dalam pernikahan suami mengasihi istri, istri mengasihi suami harus tanpa alasan. Kalau hanya ada alasan, oh gue sayang sama suami gue karena dia bisa kasih duit banyak. Itu alasannya karena duit banyak. Pas gak bisa kasih duit banyak lagi, bisa gak mengasihi? Gak bisa. Jadi mengasihi itu harus tanpa alasan. Karena apa? Alasan, gak ada alasan karena apa? Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Mari kita mengasihi pasangan kita tanpa alasan. Mari kita mengasihi anak-anak kita tanpa alasan. Mari kita mengasihi Tuhan lebih lagi untuk tahun 2025. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ujian yang terberat bagi istri ketika suami tidak punya uang. Tapi ujian yang terberat, ibu-ibu dengar, Buat suami. buat suami ketika suami banyak uang. Kalau sudah banyak uang, kadang-kadang ada lupa bu alamat pulang ke rumah. Dia ingat alamat yang baru. Itu bagi laki suami. Tapi kalau bagi istri, ketika suaminya tidak punya uang, apakah masih tetap setia sama suami? Nah ini. Jadi masing-masing ada ujiannya. Hanya
soalnya berbeda. Tapi masing-masing ada ujian. Tapi percaya kalau ada belas kasihan Yes. Tuhan, kita semua bisa lulus melewati ujian-ujian tersebut. Katakan amin. Bahkan Tuhan izinkan melalui hal itu ada mujizat Tuhan. Ada pemulihan di dalam kehidupan pernikahan dan keluarga kita. Saya berdoa supaya belas kasihan Tuhan di akhir tahun ini kita rasakan semua. Suami istri kalau ada konflik, orang tua dengan anak, dengan menantu, ya sudahlah, enggak usah gengsi-gengsian lagi. Kita selesaikan dengan hikmat dalam tempo sesingkat-singkatnya. Tahun ini tinggal kurang 2 hari, jangan lagi masalah, ada konflik, terbawa lagi nanti tahun depan. Jangan Bapak Ibu, selesaikan. Kenapa Bapak Ibu? Kalau engkau marah, janganlah simpan amarahmu sampai tahun terbenam. Sampai apa? Makanya jangan sampai tahun ini terbenam. Karena apa? Dari terbit matahari sampai pada masuknya itu cuma berapa jam? Salah, 12 jam. Jadi kalau saya marah dengan siapapun hanya boleh berapa? Salah, 11 jam 59 menit 59 detik. Itu expire-nya, katakan amin. Ingat Bapak Ibu, ini salah satu ayat yang mengundang iblis masuk di dalam rumah kita. Ketika suami istri tidak bisa saling mengampuni. Karena ayat berikutnya. Jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Ayat 26, ayat 27. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Artinya kalau kita tidak menyelesaikan amarah kita, hari terbenam, kita bawa tidur, besok kita bawa, apalagi minggu dibawa lagi, bulan dibawa, tahun dibawa. Itu berarti kita memberikan karpet merah bagi iblis. Nangkap Bapak Ibu? Jadi mari coba ingat-ingat. kemarahan apapun diberesin. Masih ada jengkel dengan seseorang yang belum diampuni? Ayo coba, ayo. Kalau saya merasa kok masih ada ini. Ya, saya merasa masih ada ini. Ayo mari Bapak Ibu, enggak usah gengsi-gengsian lah. Kalau Bapak Ibu mungkin kata, aduh saya terlalu ini Pak, Bapak aja kagak merasa. Katakan sama Tuhan, Tuhan aku belum bisa, tapi aku mau Tuhan. Berikan pengurapan bagi saya supaya saya bisa melepaskan pengampunan. Kalau itu doamu saya percaya Tuhan akan tolong. Karena apa? Mengampuni itu bukan untuk orang lain. Mengampuni itu menguntungkan kita. Kalau kita tidak mengampuni kita terikat. Kalau orang terikat bisa bergerak enggak? Bisa, tapi mau makan? Gimana mau makan? Terikat. Halo? Kok tegang jadinya? Jadi kalau mengampunin itu tidak bisa mengampuni itu merugikan siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Tapi kalau mau mengampuni itu kita bebas. Lepas. Karena apa? Penghakiman itu miliknya Tuhan. Kalau mungkin orang itu yang salah, biarlah Tuhan yang menjadi hakim dalam hidupnya. Bukan kita. Ada pembalasan dari Tuhan dalam hidupnya. Katakan amin. Bagian kita lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Oke, next. Ternyata orang yang paling menyakitkan kita itu orang yang paling dekat ya. Jadi Bapak Ibu, orang yang paling berpotensi mengecewakan kita bukan orang yang jauh. Tahu Bapak Ibu? Orang yang paling berpotensi menyakitkan kita adalah orang yang paling kita cintai. Yes. Jadi Bapak-Bapak Ibu mau tahu yang paling berpotensi mengecewakan saya? Sudah tahu? Sudah tahu. Ya sudah. Sama-sama. Tapi kalau ada seorang ibu datang sama saya, Bu Linda tolong doakan saya. Saya kecewa banget. Sama siapa Bu? Sama suami tetangga. Berarti ada apa dia sama suami tetangga? Tapi kalau bilang saya kecewa Bu sama suami saya. Saya cuma bilang itu biasa. Itu normal. Itu normal. Kecewa, sakit hati. Mampir boleh. Nginep jangan. Apalagi ngekos, mahal harganya. Kenapa mahal? Kenapa? Kita mengundang iblis datang, memberikan kesempatan. Kalau sudah diundang iblis, enggak diundang pun dia mau ganggu-ganggu kita. Apalagi diundang, hidup kita jadi kacau. Hidup kita tidak pernah berhasil. Bikin ini salah, bikin itu ini. Semuanya hidup kita enggak tenang Bapak Ibu. Kan itu mari. Kalau kita mengampuni, kalau saat ini Roh Kudus ingatkan, ada sakit hati, kecewa dengan seorang, mari lepaskan pengampunan. Supaya kita menjadi orang yang bebas, Yes, merdeka. karena keluarga bahagia bukan absen dari sakit hati. Keluarga bahagia bukan absen dari masalah. Tetapi atas anugerah Tuhan, berhasil mengatasi
setiap masalah dan keluar sebagai pemenang. Itulah pribadi bahagia ataupun keluarga bahagia. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi ibu-ibu siap mengampuni suami kapanpun, amin. Kalau engkau mau lihat keluargamu bahagia, mau lihat rumah tanggamu diberkati, jangan simpan sakit hati kepada suami. Ya, boleh. Tapi tadi berapa paling lama? 11 jam, 59 menit, 59 detik. Yuk berjanji sama Tuhan, Tuhan kalau suami saya mengecewakan saya mau sakit hatinya paling 10 menit. Tuhan dengar apa yang diucapkan istriku Tuhan. Kalau kita janji seperti itu, kita akan mengalami sukacita dalam rumah tangga kita. Kenapa Bapak Ibu, kalau suami istri Bapak dan Ibu sukacita, Bapak Ibu itu menjadi teladan bagi anak-anakmu. Anak-anak kita kan kerasan tinggal di rumah. Tapi kalau lihat papa mamanya kayak Tom and Jerry. Tom and Jerry. Berkelahi terus. Iya, berkelahi terus. Wah, dia tuh sakit hati. Dia tuh aduh lebih baik aku pergi ke mall, dia bilang, daripada tinggal di rumah. Tapi kalau dia lihat papa mama walaupun pernah kecewa, pernah sakit tapi tetap mengampuni. Itu keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Kita berikan sekali lagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Next, ini yang kita mau jelaskan. Nah Bapak Ibu yang bagian yang kedua, ya, bagaimana supaya kita bisa mengalami belas kasihan Tuhan dalam hidup kita. Ini yang terpenting. Ya. Yang pertama kita harus percaya, mengimani apapun yang Allah izinkan dalam hidup kita, itu pasti yang terbaik. Jangan kita cuma mau menerima apa yang baik, apa yang positif, apa yang enak, apa yang menjadi bahagia aja dalam hidup kita. Tapi Tuhan juga ternyata izinkan kita ada masuk di dalam lembah kekelaman. Perjalanan hidup kita tidak selalu di jalan tol. Kadang-kadang Tuhan izinkan berbatu-batu, licin, tanjakan, turunan. Ibaratnya satu jalan yang penuh dengan lembah yang mengerikan Bapak Ibu. Tidak selalu jalan yang mulus Bapak Ibu. Kita rindu sih selalu padang rumput yang hijau. Tapi ingat Mazmur 23. Walaupun aku melewati lembah kekelaman. Tapi kalau gadamu dan tongkatmu beserta dengan aku tidak takut. Ya. Jadi artinya apa? Hidup kita ini selalu Tuhan izinkan ada pergumulan, ada sukacita. Supaya apa? Supaya kita belajar bergantung sama Tuhan. Maunya kita ketika ada persoalan, ada masalah dalam hidup kita, kita suka yang namanya delivering grace. Apa artinya delivering grace? Betul kita berseru sama Tuhan, Tuhan tolong aku langsung, Tuhan kasih mujizat. Kita maunya begitu. Tetapi ternyata Tuhan lebih suka yang namanya sustaining grace. Apa itu sustaining grace? Artinya kita dalam satu pergumulan. Doa kita tidak dijawab seperti yang kita inginkan. Tetapi Tuhan berikan kekuatan bagi kita Penompangan. melewati masa-masa yang tidak gampang itu. Itu namanya sustaining grace. Nah di sini kita perlu Bapak Ibu memiliki ada 3 jenis iman Bapak Ibu. Pertama iman yang kecil, ya. Kedua iman yang bertumbuh. Dan yang ketiga iman yang sempurna. Iman yang kecil. Ya. Iman yang kecil. Ada iman yang kecil. Kalau percaya sama Tuhan, dia akan diselamatkan. Yes. Itu baru iman yang kecil. Iman yang bertumbuh. Ya. Ingat, ada seorang perwira, dia orang Yunani, tapi dia percaya pada Tuhan. Anak buahnya sakit, dia percaya, Tuhan tolong. Tuhan tidak usah datang ke rumahku, tapi aku percaya. Sebagaimana aku seorang perwira, kalau anak buahku aku suruh datang, pasti dia akan datang. Engkau tidak usah datang ke rumahku, katakan saja sepatah kata, aku percaya, dia bilang. Wah itu iman yang bertumbuh, tapi ada iman yang sempurna. Kita harus sampai ke titik iman yang Kita sempurna. tujuan kita, target kita harus sampai kepada iman yang sempurna. Apa itu iman yang sempurna? Iman yang sempurna itu ialah kita tetap mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, walaupun doa kita tidak dijawab oleh Tuhan sesuai dengan pikiran kita. Sama seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika dia ingin dimasukkan ke dalam dapur perapian. Yang mau masukin aja kebakar. Apalagi dia. Tetapi ketika dia berkata, aku berseru kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhanku itu sanggup
untuk menolong saya. Tetapi jikalau Tuhan pun tidak menolong saya, kami tidak akan menyembah kepada patung itu. Artinya walaupun Tuhan tidak menjawab doa kami untuk kami dimasukkan ke dalam api, kami nggak mau menyangkal. Kami tetap mau percaya kepada Yesus. Itulah namanya iman yang sempurna. Katakan amin. Artinya kita bisa berkata, Tuhan walaupun doaku nggak dijawab, saya percaya Tuhan punya rancangan yang indah bagi setiap saya. Jadi ketika doa kita nggak dijawab, jangan kita ngambek. Karena Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik yang akan diberikan dalam hidupmu. Kalau mungkin doamu dijawab, itu bisa membuat engkau jauh daripada Tuhan. Tetapi ketika kita berkata, walaupun doaku nggak dijawab oleh Tuhan, tetapi aku tetap mau percaya kepada Tuhan. Itu target kita Bapak Ibu. Itu namanya sustaining grace. Iman yang sempurna. Tuhan senang kepada Sadrak, Mesak dan Abednego. Tapi bukan itu hanya dia. Tapi Tuhan mau supaya kita juga bisa memiliki iman yang sempurna. Yes, kita beri dulu kemuliaan bagi nama Tuhan. Next. Berikut. 3 hal yang berikutnya yang membuat kita bagaimana kita berbelas kasihan adalah Kerendahan hati. Kerendahan hati didefinisikan sebagai ketergantungan dan kebutuhan seseorang kepada Tuhan. Ya. Artinya apa? Tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan dia tidak berani bertindak apa-apa pun. Dia selalu bertanya kepada Tuhan, selalu bergantung sama Tuhan, selalu berserah sama Tuhan, selalu minta tuntunan Tuhan. Itu orang yang rendah hati. Ya. Jadi orang yang rendah hati itu tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, apalagi mengandalkan atribut-atribut yang ada di dalam dirinya. Mengandalkan kekayaannya, mengandalkan apa yang dimilikinya. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang bisa datang kepada Tuhan dengan berkata, Tuhan, I am nothing. Aku nggak ada apa-apanya. Walaupun mungkin dia kaya, walaupun dia punya segalanya dalam hidup ini, tapi dia bisa berkata, Tuhan, aku nggak punya apa-apa dalam hidup ini. Karena apa? Ketika dia berkata, aku nggak punya apa-apa, disitulah dia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Orang yang merasa bisa melakukan apa-apa biasanya sulit mengandalkan Tuhan. Ya, betul? Kalau orang merasa bisa bikin ini, bisa bikin itu, susah mengandalkan Tuhan. Tetapi kalau orang yang mengandalkan Tuhan itu selalu dia menyadari bahwa saya ini sangat terbatas. Walaupun mungkin dia punya banyak fasilitas, tapi dia sadar bahwa semua fasilitas saya ini hanya bisa menjadi saya nikmati jikalau Tuhan saya utamakan. Makanya pernah Bapak Ibu dengar ada orang dia berikan oleh Tuhan karunia memiliki, tapi tidak diberikan karunia menikmati. Pernah baca ayat itu? Kalau kami ini sudah lama dikasih karunia menikmati Bapak Ibu. Walaupun tidak banyak karunia memiliki, tapi yang penting menikmati. Yes. Ya. Tapi mulai terakhir ini juga mulai diberikan ya karunia memiliki. Ya. Jadi saya berdoa supaya Tuhan memberikan karunia menikmati bagi Bapak Ibu. Jadi anak-anak muda nikmati masa mudamu. Tapi di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Bukan kayak yang belum dunia nikah ini. juga nikmati. Yang sudah nikah juga nikmati. Jangan katakan, aduh nyesal saya Pak punya pasangan. Dulu aduh enggak begini Pak, kalau tahu begini gua gak kawin sama dia. Jangan, itu berarti konsep kita yang salah ini. Ada mungkin, kenapa? Menikah dengan siapapun, Bapak Ibu dengar nih yang sudah menikah. Tidak semua pasangan kita bisa memenuhi keinginan, ekspektasi kita. Dengar nih, catat nih baik-baik. Yes. Hanya Tuhan yang bisa memenuhi engkau dengan hasrat dan kebaikan. Gak bisa pasangan kita. Karena apa? Pasangan kita ini manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Saya kita laki-laki pun manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. yang tidak sempurna. Yes. Istri saya pun wanita yang tidak sempurna. Jadi bayangin, satu pribadi nikah, seorang laki-laki nikah sama perempuan yang tidak sempurna. Dua-duanya tidak sempurna. Tapi dengar Bapak Ibu, melalui pernikahan yang tidak sempurna ini semakin disempurnakan oleh Tuhan. Yes. Ya. Kenapa? Ada ayatnya, besi menajamkan besi. Itu paling kita rasa Tajam. dalam pernikahan. Iya. Saya tidak ditajamkan oleh istri orang. Tapi istri saya yang tajamkan, kadang-kadang katanya nyelekit juga. Saya pun, kata-kata saya juga kadang-kadang nyelekit. Aduh kamu kok marah melulu sih. Tapi karena ada belas kasihan Tuhan tinggal terima. Dikasih uang berapapun, terima.
Karena istri saya biasanya berkecukupan. Saya orang susah Bapak Ibu, orang lahir di padang gurun, tahu enggak? Orang di padang gurun sama orang di tanah kanan kan gayanya beda. Tempat lahir dia sampai hari ini nggak ada di Tidak Google. ada di Google Bapak Ibu. Sampai Itu di detik ini kaki dan Gunung Simbolon. Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun. Nggak Kampung ada. tertinggi di sana. Kampung Nggak yang ada. itu di kaki. Namanya aja tinggi, desa tinggi. Gak ada di Google Map ya. Nggak ada. Istri saya lahir di ibu kota provinsi, lahir di kota Madya Medan. Bantuan seorang tenaga medis, bantuan dokter. Saya lahir tidak ada satu tenaga medis, hanya orang tua di kampung. Pusernya aja dipotong pakai sembilu bambu. Betadinnya tahu enggak? Itu periuk yang hitam-hitam dikasih minyak goreng, jadi itu betadinnya. Tapi Tuhan ngomong, anak ini tidak boleh mati. Tanggal 29 Desember dia khotbah di Pondok Gede. Jadi kalau mau lihat pernikahan kami itu sangat beda. Banyak alasan untuk kita konflik. Tetapi kita belajar untuk mengerti bahwa perbedaan itu bukan dipertentangkan. Tetapi perbedaan itu disinergikan. Sehingga terjadi satu keharmonisan di dalam pernikahan. Istri saya karena dilahirkan di tanah kanan berkarunia menghabiskan duit Bu, Bapak Ibu. Ya maklumlah dulu sama papa saya kan seorang Kalau dia- pemimpin BUMN. Kalau minta 500 Beb dikasih 1 juta. Nikah sama Jaliaman Sinaga, minta 100 dikasih 50.000. Wah gak gampang. Tapi puji Tuhan, belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan, itu yang ada dalam rumah tangga kami. Sehingga kita menikah tahun depan berapa tahun ya? 40 tahun, 39 baru. 39 tahun. Tuhan berikan 3 orang anak, yang pertama perempuan, Kedua wanita, yang ketiga cewek. Yang pertama menikah dengan Marga Marpaung, darinya ada 2 cucu, semuanya cowok. Yang kedua itulah Aca Sinaga yang nikah sama Andy Ambarita. Dan darinya kita dapat 2 cucu. bakalan 3. Bahkan bakalan 3 akan nyusul baby. Jadi itu cowok semua, jadi cucu kami 4 itu cowok semua. Kita berdoa cucu yang kelima dikasih cewek. Ya, ini perbedaan kami ini beda banget. Tapi kalau kita bisa melayani, kami dipercayakan sekarang di Sinode memegang biro pernikahan dalam departemen keluarga untuk melayani para pendeta-pendeta yang ada se-GBI. Itu hanya belas kasihan Yes. Tuhan Bapak Ibu. Hanya belas kasihan Tuhan. Dan inilah resep pernikahan. Nikmati hidup pernikahan Anda. Katakan amin. Ya, itu berkat yang paling bagus. Lembaga pertama yang diciptakan Tuhan itu bukan kerajaan. Tapi lembaga yang diciptakan Tuhan pertama adalah apa? Pernikahan. Bagaimana pernikahan Anda hari ini mengakhiri tahun ini? Masuk tahun 2025 kita minta supaya Tuhan memberkati kita. Salah satu tadi kerendahan hati saya diingatkan tadi. Orang yang rendah hati adalah merupakan satu pribadi yang teachable. Yes, teachable. Teachable itu artinya apa? Gampang mau diajar. Mau belajar. Nggak keras kepala. Berapapun umurnya. Tetap kalau mau punya orang yang rendah hati mau teachable, mau belajar. Jangan nanti istrinya kasih tahu, Kak kamu gini-gini. Udah aku udah tahu, nggak usah kau bilangin. Nah itu nggak teachable. Itu enggak mau belajar itu. Nanti suaminya juga ingetin istrinya. Gimana Karena ngingetin begini istri? Bapak Ibu. Ngingetin istri. Kasih tahu istri gitu. Kasih tahu istri. Pakai duit yang. Kasih tahu istri itu yang mana ini maksudnya? Pakai duit. Oh. Ya gimana? Kalau kasih tahu istri, kita walaupun benar tapi harus berhikmat ya. Kalau menggunakan uang, jangan berapa tahun dikasih langsung habis. Oh gitu ya. Heeh. Pertama kasih Iya. perpuluhan. Iya. Kasih perpuluhan, kemudian tabung baru dipakai. Jangan bilangin, udah tahu kok aku. Nah itu nggak teachable. Kalau suami ngasih tahu apapun, ya ini banyak pria-pria, ini rahasianya, banyak pria-pria nggak kerasan di rumah karena bilang selalu dilawan sama istrinya. Selalu dijawab sama istrinya. Para wanita minta kerendahan hati. Suami ngomong walaupun ini udah kali yang ke-100 kali ngomong begitu. Jangan bilang udah 100 kali kau ngomong sama aku begitu. Jangan. Tapi terima aja. Iya Beb. Kalau suami rasa enggak diterima, ya ada yang banyak menerima di luar sana, ya sudah enggak usah pulang ke rumah. Kan begitu toh? Iya. Betul enggak Bapak-bapak? Kalau di rumah enggak diterima kan, di luar ada yang banyak yang terima. Ada godaan, betul? Nah karena itu bagaimana belajar. Teachable. Terima. Iya. Berapa tahun pun menikah Bapak Ibu dengar nih ya. Usia pernikahan kita berapa tahun pun bukan jaminan itu keluarga bahagia, bukan. Jadi kalau sudah, saya sudah nikah 30 tahun. Loh,
Berapa tahun pun pernikahan kita itu bukan jaminan untuk kebahagiaan rumah tangga. Tapi kebahagiaannya apa? Ada upaya, tentunya anugerah Tuhan. Yes. Tapi upaya berdua suami istri mau terus mensinergikan perbedaan. Belajar menerima. Belajar menerima. Belajar mempersatukan. Belajar juga bahasa kasih pasangan kita. Ini jadi seminar keluarga jadinya. Ya, Karena nggak apa-apa lah biasanya ya, Bu, kalau ya. baru menikah tuh lagunya apa tuh, Ben? Kalau baru menikah biasanya Lagunya. tambah dalam lagi ku cinta kau sayang. Itu baru menikah tuh. tuh. Tapi kalau udah 5 tahun, 10 tahun. lagunya berubah. 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Banyak perkara Yang tak dapat ku mengerti. Kalau gua nikah sama Pariban, gua mungkin gak kayak begini. Siapa bilang? Nikah sama siapapun pasti punya masalah. Karena keluarga bahagia bukan absen dari masalah, tapi berhasil menyelesaikan setiap masalah. 20 tahun nyanyinya berubah lagi. Sudah Anda tahu bikin apa, sudah tinggal. Aku berserah. Sudah tinggal berserah. Ya puji Padahal Tuhan. 20 tahun sia-sia pernikahan, betul. Padahal Tuhan mau sejak menikah sampai berapa tahun pun pernikahan. Mazmur 128. Kebahagiaan atas rumah tangga. Itu seharusnya dinikmati di dalam hubungan suami istri. Di dalam keluarga kita. Katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita selesaikan. Next. Yang ketiga. terakhir. Memberi. Poin yang terakhir. Ya, bagaimana Langkah yang kita bisa ketiga ada dalam untuk belas kasihan? Yang ketiga adalah Kita belajar memberi kepada Tuhan yang terbaik. Aduh Pak, bagaimana saya cara memberikan yang terbaik? Firman Tuhan berkata, apa yang kau lakukan kepada orang yang miskin ini, orang kecil ini yang tidak dipandang orang, berarti engkau memberikan kepadaku, kata Ya. Tuhan. Kita belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan. amin. Saya percaya kita suka menerima, betul enggak? Kami sering dapat ini, apalagi ini hari Natal ya. Ada dapat ini, dapat bingkisan-bingkisan. Terima. Tetapi kita juga harus belajar memberi Bapak Ibu. Kenapa? Alkitab berkata lebih berkat memberi atau menerima. Ayo. Lebih berkat mana? Yang terima atau apa? Kalau yang terima tangannya di bawah kan terima di bawah. Kalau memberi tangannya di atas. Tetapi sekarang coba jawab jujur ya. Lebih banyak memberi atau menerima? Karena apa? Orang itu paling pinter kali-kalian. Kali-kalian ya. Tapi kalau bagi-bagian agak susah. Orang Indonesia itu paling pinter kalau apa itu ya? Kalau kali-kali Kali-kali paling pinter. langsung ini berapa Tapi ini berapa? Tapi Apalagi kalau bagi-bagi agak susah. Ya. Tapi saya kita percaya, berdoa. Di Pondok Gede tidak seperti itu. Di Pondok Gede orang Yes. semua pinter bagi-bagi, memberi. Ayo. Apalagi tahun 2025 gembala kita mendapat tuntunan tahun penuaian. Kalau tidak menabur, tidak menuai. Jangan mimpi menuai kalau tidak menabur. Orang yang mau menuai tanpa menabur, kalau orang Padang bilang pancilo. Tahu pancilo? Pencuri. Dia nggak pernah nabur, Tapi mau menuai. mau menuai. Nah, mungkin. Tapi kalau Anda semakin banyak Anda menabur, firman Allah berkata, dari Tuhanlah kamu akan mendapat upah. Upah. Sebagai guru tabur yang baik buat murid tabur. Nggak usah orang kalau udah konseling gini, kalau di profesi ini saya sudah dapat berapa. Nggak. Jangan hitung-hitungan, tabur, lakukan. Gratis, bagi, karena kita terima pun gratis. Keselamatan, kasih gratis. Maka kalau kita lakukan seperti itu, Tuhan akan kasih upah dalam hidup kita. Saya mengalami dalam hidup saya, bagaimana pertolongan Tuhan untuk anak kami. Ya, itu upah. Banyak kita tuh nggak ada berpikir, yang penting bagi kita nabur. Nabur, suami saya bilang kita awal tahun kita harus menabur untuk gereja. Siap, saya hanya bilang begitu. Perketat untuk tidak banyak makan di mall. Kita banyak menabur, siap, harus begitu. Karena apa? Yang kita tabur akan kita tuai. Menabur dalam daging, menuai dalam daging. Tapi menabur di dalam roh akan menuai. Mari WL, pemain dalam. musik naik ke atas. Yes. Kita akan Terakhir segera tutup. kita lihat slide-nya. Kita mau mengucapkan buat kita semua. Next. Nah ini harga diri. Nah ini ya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi hari ini kita pulang, kami berdoa
supaya kita semua mengalami belas kasihan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Ada 3 hal. Pertama tadi apa? Mengimani apa yang Tuhan berikan itu yang terbaik. Yang kedua, minta roh kerendahan hati. Dan yang ketiga, belajar memberi yang terbaik. Ayo mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian ini sebagai doa kita. Kami rindu Tuhan untuk tetap setia sama Tuhan. Kami rindu untuk tetap mengasihi dan mencintai-Mu Tuhan. Lebih dari apapun. Karena kami tahu dunia ini akan berlalu. Tetapi kasih Tuhan tetap abadi dalam hidup kami. Ku mau cinta, ku mau setia, ku tetap cinta. Yes, Lord. Yes. Ku tetap cinta. Katakan ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Benar Tuhan. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, Ku Katakan sekali lagi. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ini komitmen kami di akhir tahun ini Tuhan. Ku tetap Cinta. walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia.
Bapa, kami telah dengar firman-Mu. Kami terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tapi kami bersyukur kami punya Roh Kudus yang tidak terbatas. Karena itu mari Bapak Ibu buka hatimu di hadapan Tuhan. Buka rohmu di hadapan Tuhan. Saat engkau dengar firman, saat engkau sambut dan engkau berkata, Tuhan, aku mau memiliki belas kasihan Tuhan. Aku mau mengimani, percaya apapun yang Tuhan izinkan aku alami, itu yang terbaik. Amin, amin. Aku merindu memiliki iman yang sempurna, itu target saya. Yang kedua, saya mau belajar memiliki roh kerendahan hati. Sebab firman Tuhan berkata, yang merendahkan diri akan ditinggikan. Tapi siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Yang ketiga, saya mau belajar, mau memberi yang terbaik. Ya Tuhan. Mau kau saudara berkata demikian? Oh, Rabba Shikera. Kalau kita mau melakukan demikian, maka kita memiliki belas kasihan Tuhan. Ya Tuhan. Kalau engkau mau, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kalau engkau mau berkata, yes Tuhan, saya mau. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bapak, engkau melihat tangan-tangan yang diangkat ya Bapak. Engkau melihat hati yang mau membuat satu tindakan, yang mau membuat satu keputusan, komitmen untuk melakukan firman-Mu. Aku berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Materaikan komitmen mereka. Urapi tiap-tiap anak-Mu ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kali kami berjanji melakukan firman Tuhan, Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Dan ketika kami lakukan itu, kami percaya ada berkat-berkat Tuhan yang akan Engkau berikan bagi kami. Amin. Karena itu aku berdoa Tuhan, berikan kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu ini. Berikan kekuatan ekstra ketika badai, topan apapun yang Tuhan izinkan kami alami. Kami percaya Tuhan, kekuatan yang berasal dari Tuhan Engkau akan berikan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa dari sorga berlimpah-limpah engkau terima siang hari ini. Di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, serta melalui persekutuan Roh-Nya yang kudus, memberkati, melindungi, dan menuntun hidupmu hari ini, besok, bahkan sampai hari Maranatha. Dalam nama Yesus semua yang diberkati sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Saudara bisa bersatu sejenak mengucap syukur atas ibadah.